Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan merupakan bulan yang istimewa bagi umat muslim. Bulan Ramadan dikenal dengan bulan yang penuh berkah dan penuh ampunan. Dalam bulan Ramadan, kita sebagai seorang muslim diwajibkan agar melaksanakan puasa Ramadan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Makna wajib puasa adalah apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan berdosa. Kemudian, apa itu puasa? Puasa menurut bahasa artinya menahan. Sedangkan menurut istilah adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Adapun ketentuan puasa Ramadan adalah sebagai berikut. 1. Syarat wajib puasa. Artinya, apabila syarat-syarat ini terdapat pada diri seseorang, maka orang tersebut wajib untuk berpuasa. Syarat tersebut adalah sebagai berikut. Beragama Islam, yaitu hanya orang yang beragama Islam yang diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian berakal sehat, yaitu bukan orang gila atau hilang akal. Selanjutnya, baligh atau dewasa, yaitu anak-anak yang belum baligh tidak wajib berpuasa. Akan tetapi, jika untuk berlatih, maka diperbolehkan. Kemudian, suci dari haid dan nifas, yaitu bagi perempuan. Selanjutnya, kuat berpuasa. Orang yang lemah fisik tidak wajib berpuasa. Misalnya, lemah karena sudah tua, maka dia boleh tidak berpuasa, akan tetapi harus menggantinya dengan fidyah. Apa itu fidyah? Fidyah adalah denda sebagai pengganti puasa bagi orang yang tidak mampu melaksanakan puasa. Caranya adalah memberi makan setiap hari, yaitu sejumlah hari di mana orang yang bersangkutan tidak berpuasa, yaitu kepada orang fakir atau miskin. 1 hari tidak puasa, maka diganti dengan makanan pokok atau beras sebanyak 1 mud. Ukuran berat 1 mud adalah sekitar 626 gram. Demikian juga orang yang sedang sakit, musafir, atau orang yang dalam perjalanan jauh, wanita yang sedang hamil atau menyusui, maka orang-orang tersebut boleh tidak berpuasa, tetapi wajib mengganti puasa di hari lain. Hal ini disebut dengan qadha. Yang kedua, syarat sah puasa. Artinya, apabila syarat-syarat ini dilakukan oleh orang yang berpuasa, maka puasanya sah, yaitu beragama Islam,
orang yang tidak beragama Islam tidak sah puasanya. Selanjutnya berakal, yaitu orang yang tidak gila atau orang yang dalam keadaan mabuk atau pingsan, walaupun hanya sebentar. Kemudian mumayyiz atau cerdas, yaitu orang yang telah mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk, suci dari haid dan nifas. Selanjutnya pada waktu yang diperbolehkan berpuasa, yaitu pada bulan Ramadan. Kita dilarang berpuasa pada 2 hari raya, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha, serta Hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Yang ketiga, rukun puasa, yaitu segala sesuatu yang harus dikerjakan saat berpuasa. Di antaranya adalah niat. Menyengaja niat puasa bulan Ramadan. Niat harus diucapkan di dalam hati. Kalau mengucapkannya dengan lisan, maka puasanya tidak sah, karena niat tempatnya adalah di hati, bukan di lisan. Seandainya lisan kita mengucapkan niat, maka hati pun harus mengucapkannya. Waktu niat berpuasa yaitu sejak matahari terbenam atau waktu sholat maghrib sampai dengan terbitnya fajar shidik atau waktu sholat subuh. Kemudian menahan diri dari segala yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Yang keempat, sunnah puasa Ramadan, di antaranya menyegerakan berbuka jika telah tiba waktunya, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak amal solih atau bersedekah atau infak, memberi makan untuk berbuka kepada orang lain, meninggalkan pembicaraan yang tidak perlu, mengakhirkan waktu makan sahur, berbuka dengan menggunakan kurma atau makanan yang manis, iktikaf atau berdiam diri di dalam masjid dalam rangka untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan muhasabah atau introspeksi diri atas perbuatan-perbuatannya. Yang kelima, hal-hal yang membatalkan puasa, yaitu makan atau minum dengan sengaja. Kalau tidak sengaja, maka puasanya tidak batal. Muntah dengan sengaja, datang bulan atau haid atau melahirkan, hilang akal, yaitu gila atau mabuk atau pingsan walaupun hanya sebentar, murtad atau keluar dari agama Islam dengan sengaja, berhubungan suami istri pada saat berpuasa, memasukkan sesuatu ke salah satu rongga tubuh, keluar air mani dengan sengaja. Yang keenam, hal-hal yang merusak puasa. Apabila seseorang sedang berpuasa, kemudian ia melakukan perbuatan tercela seperti berdusta, menghina, menghasut, memfitnah, berkata kotor, membicarakan kejelekan orang lain, berkelahi atau bertengkar dan lain sebagainya, maka puasanya rusak atau berkurang pahalanya. Pengertian zakat dan macamnya. Zakat secara bahasa berarti tumbuh, berkembang, suci, baik, dan berkah. Menurut Imam Syafi'i,
Zakat adalah sesuatu yang wajib dikeluarkan dari harta dan jiwa dengan cara tertentu. Zakat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, zakat fitrah, dan yang kedua, zakat mal. Zakat fitrah. Zakat fitrah adalah sejumlah harta yang wajib ditunaikan oleh setiap mukallaf, orang Islam, balik dan berakal pada penghujung bulan Ramadan. Zakat fitrah berguna untuk membersihkan harta dan sebagai pelengkap ibadah puasa kita. Tanpa zakat fitrah, puasa kita tidak akan terlengkapi. Dinamakan zakat fitrah karena bertujuan untuk mensucikan diri dari segala perbuatan dosa bagi orang yang berpuasa. Zakat fitrah ini wajib dikeluarkan oleh setiap orang Islam, baik anak kecil, orang dewasa, laki-laki, perempuan, merdeka maupun budak. Semuanya wajib mengeluarkan zakat fitrah. Lalu, berapa besarnya zakat fitrah? Besarnya zakat fitrah harus dikeluarkan oleh setiap muslim atas dirinya adalah 1 sok, atau kira-kira setara dengan 2,5 kg atau 3 liter makanan pokok. Kemudian kapan waktu membayar zakat fitrah? Waktu membayar zakat fitrah adalah sebagai berikut. 1. Waktu yang mubah atau boleh, yakni sejak tanggal 1 Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Yang kedua, waktu wajib, yakni sejak terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Yang ketiga, waktu afdol yang lebih baik, yakni sesudah sholat subuh tanggal 1 Syawal sampai sebelum pergi sholat Idul Fitri. Akan tetapi anak-anak harus diingat, zakat fitrah yang dibayarkan sesudah sholat Idul Fitri bukan dihitung sebagai zakat fitrah, tetapi hanya sebagai sedekah biasa. Syarat wajib zakat fitrah. Orang yang terkena syarat wajib zakat fitrah berarti dia wajib melaksanakan zakat fitrah. 1. Orang yang beragama Islam. 2. Orang yang sewaktu matahari terbenam pada hari penghabisan bulan Ramadan masih hidup. Yang ketiga, orang yang mempunyai kelebihan harta dari keperluan makan untuk dirinya dan yang wajib dinafkahinya. Nah, anak-anak sudah paham tentang zakat fitrah. Selanjutnya, zakat mal. Kata mal secara bahasa berarti harta. Menurut syariat Islam, mal adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki, dikuasai, dan dapat digunakan manfaatnya. Jadi zakat mal adalah zakat yang wajib ditunaikan atas kepemilikan harta dengan ketentuan-ketentuan khusus terkait dengan jenis harta, nisab, dan kadar zakatnya. Kemudian syarat wajib zakat mal. 1. Pemilik harta adalah orang Islam. Yang kedua, pemilik harta telah balik dan berakal atau tidak gila. Yang ketiga, harta tersebut termasuk jenis harta yang wajib dizakati. Yang keempat, harta tersebut telah mencapai 1 tahun. Kemudian yang kelima, harta tersebut milik sendiri. Bagi orang yang telah memenuhi syarat tersebut, zakat mal hukumnya fardu ain atau wajib. Sebaliknya, bagi orang yang telah memenuhi syarat zakat mal tetapi tidak mengeluarkan zakat, maka ia berdosa dan harus mempertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jenis harta yang dizakati. 1. Binatang ternak. Binatang ternak yang terkena kewajiban zakat yaitu unta, sapi, kerbau, domba, dan kambing. Jenis harta yang kedua adalah emas dan perak. Orang Islam yang memiliki emas dan perak yang disimpan dan telah mencapai nisab wajib mengeluarkan zakat. Yang ketiga adalah hasil pertanian dan perkebunan.
Hasil pertanian dan perkebunan seperti buah-buahan dan biji-bijian wajib dizakati jika telah mencapai nisab. Biji-bijian yang wajib dizakati yaitu gandum, beras, kacang merah, kacang tanah, jagung, dan semua makanan pokok. Sedangkan buah-buahan yang wajib dizakati adalah anggur dan kurma. Yang keempat adalah hasil perniagaan atau perdagangan. Nisab barang hasil perdagangan adalah senilai dengan nisab emas. Yang kelima adalah rikas atau barang temuan. Barang temuan adalah harta benda yang terpendam pada zaman jahiliyah. Barang temuan yang wajib dizakati misalnya perhiasan, uang logam, atau guci yang tinggi nilai jualnya,